Oh, sayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Halo semua, selamat pagi sahabat peduli. Hari ini adalah hari apa ya teman-teman ya? Kamis. Kamis. Hari Kamis tanggal Tanggal 13. tanggal 13 April ya. Oke, sorry. Jadi hari ini adalah hari Kamis tanggal 13 April. Bunda Milenial dan juga sekarang sudah ada teman-teman dari konten kreator peduli berkunjung kembali ke rumah Baby Ana. Kita bawakan beberapa kebutuhan yang mungkin diperlukan oleh Baby Ana. Yang ini adalah bagian dari saweran ya, saweran dari teman-teman Bunda Milenial. Jadi sekarang kita akan lihat Baby Ana hari ini sedang apa, dan nanti kita lihat juga teman-teman sekitar jam 12 Baby Ana itu akan menerima asupan yang kita lihat prosesnya seperti apa. Yuk kita ke dalam. Halo sahabat peduli semua. Sekarang kita sudah bersama dengan Baby Ana dan juga orang tua Baby Ana, yaitu Mbak Novi dan Mas Eko. Assalamualaikum Mbak Novi, Mas Eko. Jadi yang ada di depan kita ini adalah bukan jualan ya, bukan juga nawarin produk, tetapi ini adalah produk-produk ataupun barang-barang yang mungkin bermanfaat dan bisa berguna untuk Baby Ana. Yang ini semua adalah donasi dari teman-teman di Bunda Milenial. Jadi mungkin kita ucapkan terima kasih dulu Semuanya bunda-bunda yang sudah memberikan bantuannya buat Baby Ana. ya. Nah, kemarin kan terakhir kita ketemu dengan Baby Ana itu di RSCM ya, karena kan memeriksa ada sedikit ruam merah di bagian perut. Sekarang kondisinya gimana? Udah bagus sih Bun, kemarin udah kontrol lagi, udah balik lagi. Oh, udah balik lagi ke Udah RSCM. kemarin. Terus gimana? Pakai ambulan lagi? Pakai ambulan. Pakai ambulan. Terus Udah agak membaik, ada udah agak membaik ya, perbaikan. alhamdulillah. Jadi udah nggak terlalu rewel lagi ya Mas Eko ya. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Di sini kan ada dari kreator peduli ya, dari Relasi Misteri sama Vian TV 85. Coba diceritakan
awalnya Baby Ana mempunyai cacat bawaan lahir yang seperti sekarang, mungkin bisa disampaikan? Awalnya gimana waktu lagi hamil nggak ada gejala apa-apa gitu ya kan Mbak ya? Ada sih Bun. Biasa-biasa aja. Biasa USG aja. juga. USG juga normal karena di dalam jadi dia nggak kelihatan. Pas ketahuan itu pas lahir kan jam 9, jam 11 pas jam 3 mau minum susu. Jadi susunya itu keluar dari mulut sama hidung. Sampai Sabtu pagi juga seperti itu, Bu. Kalau dikasih minum dia tetap keluar dari hidung, dari mulut banyak. Jadi pas Sabtu pagi dirujuk sama bidannya ke RSUD. Di RSUD pas pemeriksaan mau dimasukin selang makan dari mulut, dia mentok di tengah-tengah. Mentok di tengah-tengah ya, nggak bisa masuk lagi ke kerongkongan dan sampai ke lambung. Terus? Jadi dari RSUD disuruh kerujuk ke RSCM, diagnosa dari RSUD sementara atresia esofagus, tapi belum pasti karena mereka kan nggak punya alat-alatnya, kurang lengkap. Jadi disuruh rujuk ke RSCM, langsung ke RSCM hari Sabtu sore itu masuk, diperiksa juga sama dimasukin selang makan dari mulut sama mentok, terus di USG pemeriksaan macam-macam. Ya udah kata dokternya fix atresia esofagus tipe C. Ya. Jadi atresia esofagus itu ada tipe A, B, C, D, E. Ya. A, B, C, D, E. Ini bukan ngapalin abjad ya, tapi itu adalah tipe cacat bawaan. Ini bukan penyakit kan Mas ya, tapi cacat bawaan sejak lahir ya. Atresia esofagus tipe C. Kalau tipe C yang mungkin yang lebih umum kali ya. Lebih umum tapi kasusnya masih langka. Oh, lebih umum tapi kasusnya lebih langka. Ya, Bunda sempat pelajari dan browsing gitu kan. Jadi memang perbandingannya untuk cacat bawaan lahir ini 1:6.000 sampai 7.000. Jadi katakan kalau ada 6.000 bayi yang keluar itu satu gitu. Nah, ini salah satunya adalah dialami oleh Baby Ana seperti itu. Lalu gimana? Lalu setelah itu pemeriksaan sudah fix atresia esofagus, dokter pas hari ketiga bilang mau operasi pertama. Operasi pertama itu penyambungan. Jadi yang buntu itu disambung lewat pakai selang. Udah selesai operasi pertama, 3 hari kemudian operasinya gagal, dokter bilang. Gagal. Ya. Jadi Ana masih umur 3 hari dioperasi. Pertama. 3 hari setelah operasi. 3 hari setelah operasi ada kebocoran di selangnya itu. Selangnya masuk udara sama cairan. Di dalam itu lambung. Iya, yang di lambung itu yang sambungannya yang itu. Pasang pas operasi itu. Terus kalau udara kan mungkin dari nafas. Dari nafas ya masuk ya. Kalau cairan kan bisa mungkin dari dalam ya. Dari air liur. Dari air liur. Kan. Jadi gagal katanya, kata dokter. Habis itu kata dokter disuruh operasi kedua. Operasi kedua berarti Ana masih umur 7 hari. Coba bayangin ya teman-teman sahabat peduli, umur 3 hari bayi masih sebesar apa gitu. Harus dioperasi. Kemudian usia 7 hari berarti baru 1 minggu juga sama dioperasi lagi. Berarti waktu itu masuk inkubator berarti ya? Belum? Masuk inkubator. Dan orang tua mendampingi apa bagaimana? Enggak mendampingi. Atas dari kaca. Dari kaca. Jadi bayangkan perjuangan seorang bayi kecil yang harus menjalankan operasi besar, dia harus survive juga untuk rasa sakitnya itu gitu kan, kita bayangin gitu kan, seorang bayi yang harus mengalami operasi besar 2 kali usia baru 7 hari. Lalu Mbak? Lalu operasi kedua itu yang tadi operasi pertama dibuntuin lagi. Dibuntuin lagi? Jadi yang selangnya itu diambil, dibuntuin, dibuatlah saluran makan dia yang dari perut. Dan kerongkongannya dibolongin di sini. Kenapa kerongkongannya dibolongin? Biar air liurnya nggak masuk ke dalam kerongkongan. Ya, ini kalau misalnya mau di zoom ya, ini adalah isinya adalah air liur. Jadi kan memang namanya pasti ada air liurnya. Ya kita aja manusia pasti nggak pernah kering ya. Iya. Kita pasti ada ludah gitu kan. Nah sekarang bayangin ludah itu nggak bisa masuk ke dalam.
mandek di kerongkongan, dan bayi kan nggak bisa buang gitu kan, buang ludah gitu. Jadi penderitaan dia tuh banyak sekali. Jadi memang sekarang dipakaikan, ini dilobangin katanya Iya, ya, ini dilobangin. dilobangi supaya air liurnya tuh keluar. Nah sekarang ini udah Pakai kolostomi. kolostomi, ini udah banyak nih. Jadi ini harus dibuang berapa jam sekali? Ini nanti disedot mungkin sebelum nyusu. Oh disedot, Iya, ada alatnya. ada. Banyak ya ininya, perjuangan dari Mbak Novi sama Mas Eko ya, yang apa ya, setiap hari harus pantau terus gitu kan. Iya. Nah udah gitu gimana Mbak? Setelah operasi kedua itu dibuatin saluran makan sama ini sudah bisa dia makan minum dari sini, dari lambungnya. Terus umur 1 bulan jadi ada apa perubahan apa sih namanya, jadi bentuknya ini nggak sesuai yang di dalam. Oh gitu, nanti kita lihat ya posisinya. Rubah posisinya. Yang harusnya pas jadi dia bergeser. Bergeser. Jadi itu diperbaiki lagi selangnya yang untuk makan itu. Itu apa, operasi lagi apa gimana? Operasi lagi. Ya. Oh ya ampun. Umur dia sebulan. Sebulan, 3 kali operasi itu teman-teman. 3 hari, usia 3 hari, usia 7 hari, usia 1 bulan. Bayi berkali-kali menjalankan operasi. Kemudian tanpa didampingi oleh mamanya karena belum boleh mendampingi gitu. Aduh, Mbak Diana, terus sayang gimana lagi Mbak? Nah setelah itu dirawat selama 2,5 bulan di RSCM. Sempat ada infeksi juga waktu itu di jantungnya karena dari yang air liur itu kan nggak bisa masuk ke lambung karena nggak ada salurannya, jadi air liurnya jatuhnya di paru-paru sama ke jantung. Makanya dia infeksi waktu itu jantungnya. Kita aja batuk aja repot ya. Gimana seorang bayi coba, air liur sampai salah jalur ke paru-paru dan jantung, akibatnya kan menjadi infeksi juga gitu. Aduh, kasihan sekali. Terus Mbak? Terus setelah itu ya udah perawatan jalan, terus rawat jalan pulang. Kendalanya waktu itu sering bocor. Sering bocor. Sering bocor. Kenapa sering bocor? Karena dia tuh nggak bisa minum banyak Bun, jadi minumnya itu cuma 90 mili. 90 mili. Nah jadi ini sekarang lambungnya kecil. Sekarang usia kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan dengan berat tubuh sekarang 6 kilo. 6 kilo. Setengah kilo karena kemarin 2 minggu lalu sering rembes, sering bocor. Padahal kalau nggak salah kan cucu bunda juga beda 1 bulan ya dengan baby Ana. Ya Kenzi September, Ana Oktober. Kenzi beratnya sekarang 8 kilo lebih. Iya. Kurang lebih normalnya segitu ya. Sementara Ana 6 kiloan gitu. Ininya, dan pergerakan motoriknya dia belum bisa duduk, belum bisa banyak bergerak gitu kan. Jadi memang banyak sekali keterbatasan dan ketidaknormalan di dalam pertumbuhan fisik dari seorang bayi yang sampai sekarang harus mendapatkan bantuan asupan melalui jalur yang kita sendiri nggak kepikiran bagaimana gitu cara nyambungin dan bagaimana rasa sakitnya seperti itu. Nah jadi sekarang setiap hari mendapatkan asupan itu berapa kali minum 8 susu? 8 kali. 8 kali? 90 mili. 90 mili. Seharusnya sudah naik Bun, tapi dia nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisanya? Bocor. Oh, karena lambungnya kecil ya. Harusnya kan dokter bilang 120, targetnya 150 mili per 8 jam ya. Per 8 kali per 8 jam. Ya nggak bisa segitu, jadi setiap itu bocor. Kalau bocor, jadi stay di 90 terus 8 kali. Sekali dikasih asupan itu berapa lama masukin ininya? 1 jam setengah. Oh, dari pagi sampai malam 8 kali diberikan asupan, susu aja ya, belum bisa yang lain gitu, 90 cc. Jadi ya memang agak sulit gitu kan pertumbuhan dari baby Ana secara berat badan ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, biasanya jam berapa dia minum susu? Jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam. Pokoknya per 3 jam. Oh, per 3 jam. Jam 12 malam juga mamanya harus
kasih susu gitu kan. Iya. Nah, terus saya mau tanya sama Mas Eko. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Ini kan karena sebuah kelangkaan bayi gitu kan dari lahir. Itu pada waktu mau masukkan ke rumah sakit ada kendala apa aja tuh Mas Eko? Ya, sempat ditolak. Sempat ditolak. Dari mana ke mana? Sempat ditolak di rumah sakit karena apa? Alasan rumah sakit? Penuh rumah sakitnya? Atau karena mempunyai kasus seperti ini atau gimana? Oh, karena penuh. Oke. Pada waktu ditolak sementara dia harus masuk rumah sakit, pada waktu itu gimana, Mas? Ya kita mengeras. Hah? Ribut akhirnya di situ. Ribut. Aduh. Sampai rame pada tuh gimana? Mau nolong. Hah? Sampai ketemu dokter yang alhamdulillah mau menerima dia, dicarikanlah sama dokter itu tempat buat dia. Oh, jadi perjuangan orang tua ya pada waktu berusaha untuk menyelamatkan ini ya, kita ngelihatnya adalah menyelamatkan manusia ya. Ya memang ya Bunda sih nggak mau berkomentar terlalu jauh bagaimana kondisi rumah sakit gitu. Memang keterbatasan tempat tidur kah atau keterbatasan pelayanan dan sebagainya itu memang terjadi di mana-mana gitu. Dan ini terjadi juga gitu kan pada waktu baby Ana mau masuk ke RSUD itu ya. Sempat ditolak. Itu waktu dia umur 3 hari atau 1 hari. 1 hari. Aku nggak ikut, waktu kan baru lahiran, nggak boleh kemana-mana. Jadi dia sama papahnya, sama tante yang itu. 1 hari ini bayi baru lahir mau dibawa ke RSCM. Rumah sakitnya menolak. Mas Eko berjuang supaya bisa diterima masuk rumah sakit. Itu berapa jam, Mas, proses sampai dia masuk ke dalam rumah sakit? 1 jam sih kayaknya. 1 jam. Selama 1 jam itu baby Ana bagaimana dia? Digendong sama siapa? Waktu itu gendong sama Tante. tantenya. Oh, oke. Masuk ke rumah sakit dengan perjuangan seorang bapak ya, supaya anaknya bisa diselamatkan dan ditangani gitu kan oleh tenaga medis di sana. Nah, lalu apa lagi Pak Mas kesulitannya? Kalau kesulitannya ya di situ aja sih kayaknya kemarin. Seranjang Pokoknya berdua itu. Jadi seranjang berdua. Seranjang berdua. Oksigennya 1 tabung berdua waktu itu. Karena bilangnya kan penuh dari rumah sakit. Jadi dimasukin terpaksa 1 oksigen berdua. Dan waktu itu dokter Kalau secara pembiayaan itu gimana Mas Eko? Kan ini kelihatannya kan berapa kali operasi BPJS kita. di BPJS. Untuk kelas berapa? 3. Kelas 3. Ya alhamdulillah ya BPJS mengcover biaya untuk operasi yang besar-besar itu gitu. Cuman itu juga nggak semua. Oh, nggak semua. Oh, jadi gimana tuh Mas? Soalnya segala alat, segala apa kita beli sendiri. obat, ada Alat. yang enggak Obat. Alat apa misalnya? Bisa dikasih lihat nggak Mas nanti ya? Alat. Ada yang buat nyedot ini di dalam. alat ini. Oh, yang buat nyedot air liur harus beli sendiri orang tua. Itu harganya mahal Mas. Waktu pertama dulu kita nyari ini sekitar 3 jutaan. Hah? 3 juta untuk alat ini air liur. Sementara Mas Eko pada waktu itu pekerjaannya sebagai Kuli bangunan sih. sebagai kuli bangunan untuk mencari alat yang harganya jutaan. Bagaimana perjuangannya Mas dapetin alat itu? Ya mau nggak mau harus diusahain. Harus diusahakan. Iya. Pinjam sana, pinjam sini, kerja serabutan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi menurut dokter tahapan perawatannya ke depannya tuh bagaimana? Apa harus sampai berapa lama gitu? Nunggu usia. Nunggu Usia. usia. Oke, maksudnya gimana nunggu usia? Jadi nunggu usia sekisaran paling cepat 3 tahun, paling lama sekitar 6-7 tahun. Operasi Baru penyambung. operasi lagi. Baru operasi lagi. Oke, jadi luar biasa ya perjuangannya, butuh waktu yang sangat lama. Dilihat sampai usia 3 tahun, apakah dioperasi lagi gitu kan? Apakah bisa disambung kerongkongannya itu, dibikinkan yang lebih normal gitu ya, 3 tahun. Jadi bisa bayangkan teman-teman ya, selama 2 tahun setengah ke depan, beginilah hari-hari yang harus dilewati oleh Mbak Novi sama Mas Eko ya.
Tapi mereka orang tua yang istimewa karena dititipkan Tuhan anak yang sangat istimewa. Yang Bunda sih percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan selalu memberikan yang baik, tidak ada yang memberikan yang buruk kepada manusia. Tinggal kita menerima apapun yang Tuhan berikan seperti apa, itu bagian dari kita bagian dari doa kita bersama ya teman-teman sahabat peduli. Bantu dalam doa, dan tentu saja kalau misalnya barangkali ada teman-teman yang sedang menyaksikan mau berkunjung langsung ke sini, bisa DM ke Bunda. Bunda akan kasih tahu, boleh langsung berkunjung ya ke Baby Ana. Kemudian kalau misalnya ada yang mau memberikan bantuan yang sifatnya materi ataupun apapun, silakan langsung ke Mbak Novi sama Mas Eko. Bisa DM ke Bunda, bisa Bunda arahkan seperti itu ya. Kalau nggak salah Mbak Novi yang dalam waktu dekat itu perlu apa yang urgent untuk Baby Ana? Solar sih Bun, itu solar. Soalnya solar yang ada itu punya orang pinjam terus mau diambil. Sahabat peduli, kalau ada yang orang baik yang sedang menyaksikan, tadi Mbak Novi berharap butuh sekali solar. Solar itu kereta dorong yang untuk bayi ya, karena memang sangat dibutuhkan pada saat mau ke rumah sakit untuk kontrol. Sebab kayak kemarin kita menemani di RSM ya Bu, itu seharian. Gak mungkin kan dalam kondisi sakit seperti itu digendang-gendong seperti itu, jadi memang harus di lay down gitu, maksudnya di kereta dorong gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sahabat peduli dan orang baik yang sedang menyaksikan mau memberi bantuan kereta dorong stroller, itu kami amat sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya apabila memang ada yang mau memberikan kebutuhan yang paling urgent seperti itu. Nah, jadi sebentar lagi kita akan coba lihat bagaimana Baby Ana diberi asupan susu ya. Apalagi Mas Eko kira-kira yang mungkin mau ke depannya gitu untuk perawatan Baby Ana selain setiap hari seperti ini Mas? Kontrol ginjal yang belum di ini. Ginjalnya kenapa? Soalnya dia kan dulu sempat ada infeksi. Jadi harus masuk ke poliginjal. Cuma kita belum pernah masuk. Tapi sudah didaftar di sana. Udah didaftar tapi belum dapat giliran gitu. Belum ada waktu gitu. Belum. Oh. Soalnya dia kan yang parah di sini di Lampung. Jadi selama ini kita langsung kontrolnya ke gastro terus. Ke gastro terus gitu ya, belum ke ginjalnya. Belum. Gak ada waktunya. Dan biayanya juga sih waktu itu. Loh, jadi yang dipentingin itu ya pokoknya yang paling penting kebedah itu. aja. Kebedah dulu. Gitu. Loh, nanti kalau ke ginjal memang harus bayar sendiri kah? Enggak, ongkos biaya kesananya waktu itu. Oh, waktu itu. Oh iya, iya. Kan di RSM lagi. Iya. Oh ya. Nah, kan kemarin Mbak Novi bilang bahwa kalau untuk kontrol ke RSCM itu pakai ambulan. Nggak bisa sih bisa pakai mobil gitu kan. Tapi kan di sini nggak punya kendaraan roda 4 gitu ya teman-teman. Karena kenapa pakai ambulan? Karena itu lama ya Mbak ya. Dari pagi sampai entah jam berapa. Kayak waktu itu aja baru pulang jam 8 malam ya dari pagi gitu. Kalau misalnya Baby Ana ngeteng gitu kan naik kendaraan umum yang ya sulit ya, nggak bisa ya dalam kondisi, nanti teman-teman bisa lihat ya bagaimana kondisi badannya Baby Ana. Jadi kalau sekali lagi bila ada sahabat peduli yang sedang menyaksikan dan mendengar pada tayangan kami ya, tolong informasikan ambulan-ambulan yang sifatnya adalah memang layanan masyarakat, layanan yang sosial, juga tolong DM bagi kebutuhan Baby Ana, kontrol ke rumah sakit sebulan berapa kali biasanya? Pokoknya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Kalau dulu aturannya seminggu itu 3 kali. Seminggu 3 kali. Soalnya kan ke poli ini 1 hari, ke poli itu 1 hari. Beda-beda poli. Beda-beda poli. Oke, berarti ya nanti sampai sekian tahun ke depan itulah rutinitas yang harus oleh keterbatasan biaya waktu itu ya kita ini pilih yang paling urgent dulu gitu ya, gastronya, lambungnya gitu kan. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya. Kita apa ya?
terus terang ini kan memang kasus pertama yang kita juga baru ketahui, sebuah cacat bawaan lahir yang langka sekali ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat Baby Ana bagaimana proses diberi asupan lewat perut tadi ya. Jadi nanti kita rapikan dulu teman-teman ya. Oke, kita nanti siapin dulu ya Mas ya ininya, Iya. kasurnya.